Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua masih dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan sebelumnya di penghujung tahun 2022 ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah sering komen di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena menjadikan saya menjadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. So, langsung aja kita masuk di tema pembahasan hari ini. Baik Bobotoh, di tema kali ini karena masuk waktunya weekend, jadi kita bahas hal yang ringan-ringan saja. Terutama ada beberapa pertanyaan dari Bobotoh yang alhamdulillah sudah ada jawabannya langsung dari Pak Asisten. Tapi sebelum itu saya punya gosip panas yang ada di meja manajemen. Soal apa? Saya akan coba baca kronologinya. Jadi sebelumnya kemarin sempat ada anggota Exco PSSI yang mencoba melobi Pak Bos Persib. Jadi punten saya nggak bisa nyebutin namanya siapa, tapi yang jelas ya salah satu bos Persib lah ya. Jadi orang Exco ini menawarkan jika di KLB tahun depan bulan Februari Persib memilih calon dari klub Liga 1 atau klub Liga 1 ini ada yang akan dicalonkan maju menjadi ketua umum PSSI. Nah, jika Persib memilih calon itu, maka bos Persib ini dijanjikan akan mendapat kursi di Exco PSSI yang akan dipilih oleh pemenangnya nanti. Nah, di sini juga jadi si malakama. Persib di satu sisi condongnya, ini udah pernah saya bahas di video bulan lalu kalau nggak salah. Jadi Persib sebetulnya condong memilih ET untuk menjadi ketua umum PSSI. Karena ya menurut Pak Bos akan memberikan nuansa baru di PSSI. Tapi kalau calonnya pemilik klub Liga 1 ini, ya itu juga kan ternyata teman Pak Bos juga. Jadi ini si malakama nih, milih ET atau milih teman sendiri. Tapi menurut Pak Asisten, kayaknya Persib tetap memilih Pak ET dan menolak untuk jabatan apapun di PSSI, baik Pak ET nanti yang menang atau calon bos pemilik klub satu ini juga yang menang. Itu dari Persib Bandung seluruhnya menolak ya, manajemennya menolak untuk jadi exco atau pengurus PSSI di jabatan apapun. Jadi biarlah orang yang profesional katanya yang ada di jajaran exco atau jajaran kepengurusan lainnya. Nah, Boboto juga harus tahu nih untuk perkembangan sepak bola dari balik layar tentunya. Ternyata tidak hanya yang indah-indah saja dilihat di lapangan hijau, namun ada beberapa gosip di balik meja dari manajemen setiap klub maupun dari PSSI. Nah, jadi ya insya Allah lah di channel ini hal-hal yang mungkin teman-teman kemarin nggak tahu ya akan kita coba ungkap sedikit demi sedikit. Namun tentu saja ini untuk kemajuan sepak bola Indonesia ya, dan bukan tujuannya untuk membuli atau menyudutkan suatu pihak atau seseorang, itu aja. Baik, kita masuk di tema pertanyaan Bobotoh tadi untuk intermezzo sedikit aja. Nah, yang pertama ada pertanyaan, di putaran kedua nanti Persib main di mana, Kang? Ya, insya Allah masih main di GBLA ya, karena rencananya putaran kedua nanti kalau dimulai tanggal 14 Januari 2023, dan itu masih keburu karena untuk perbaikan stadion GBLA, maksudnya ada renovasi rumput dan lain-lain, itu direncanakan kan sampai 2 minggu maksimal. Jadi bukan berbulan-bulan, tapi cuma 2 minggu, dan itu masih keburu sebelum Liga 1 putaran kedua dimulai. Kita udah bisa pakai GBLA. Nah, di situ ya insya Allah Persib putaran kedua mainnya di GBLA ya. Dan pertanyaan kedua, Persib Persija tanggal berapa mainnya? Nah, ini dari PT LIB sendiri untuk rilis jadwalnya memang belum ada. Namun untuk jadwal belum resminya tidak jauh dari rencana awal Liga 1 putaran kedua itu kan dimulai tanggal 14, tapi untuk laga tundanya akan dimulai tanggal 9, 10, 11. Tapi sebetulnya kalau untuk Persib Persijanya sendiri itu tanggal 9 atau tanggal 10 insya Allah. Jadi nggak jauh beda dari tanggal itu. Dan mainnya juga nanti akan main di GBLA ya.
Dan ya siapin kuota aja, kuota handphonenya itu di tanggal 7 atau tanggal 8 itu nanti ada notifikasi email ataupun WhatsApp yang dikirimkan oleh loket.com. Jadi ya, dan untuk tiket penukaran gelangnya juga nanti tetap sama, ada di Pusenip, ada di Yonjifur, ada di Seskoat, dan ada di apa ya kemarin tuh di Kodim ya, Kodim. Oke, itu aja untuk penukarannya. Oke, masuk di pertanyaan ketiga. Apakah GBLA masih bisa digunakan di putaran kedua? Kan itu sebetulnya untuk Piala Dunia. Nah, ini ada confirm dari Pak Asisten. Jadi untuk venue utama yang digunakan untuk Piala Dunia U20 adalah venue Sijalak Harupat. Jadi semuanya di Jalak Harupat itu sudah tidak bisa digunakan untuk event apapun atau kegiatan apapun karena sedang dirombak total. Nah, di tempat lainnya ada juga Sidolik dan GBLA itu hanya dijadikan untuk tempat latihan ya di sini. Dan itu juga nggak masalah kalau untuk Persib kan selesai atau putaran kedua nanti selesai bulan April. Dan itu juga setelah selesai putaran kedua ya masih bisa digunakan tempat latihan kalau memang diperlukan di GBLA. Tapi selama ini untuk jadwalnya sih masih di Sidolik ya untuk latihan. Tapi kalau mau gunakan GBLA juga bisa. Tapi selama putaran kedua insya Allah Persib masih main di GBLA. Dan pertanyaan keempat, kapan Persib mulai latihan lagi? Nah, ini rencananya draft yang ditentukan oleh manajemen liburnya sampai 3 Januari. Jadi kemungkinan tanggal 4 Januari sudah pada kumpul lagi di Bandung dan memulai latihan. Dan nanti latihannya juga jika Sidolik masih ada renovasi, ya kemungkinan itu akan latihan di Silwangi atau di Soccer Republik ya. Jadi ya kalau memang Sidolik belum rampung katanya renovasinya, tapi ya mudah-mudahan sebelum 4 Januari udah selesai lah. Jadi bisa latihan di Sidolik lagi. Dan pertanyaan terakhir mungkin di tahun ini adalah apakah sudah ada pemain yang deal kontrak dengan Persib Bandung? Nah, ini mungkin pertanyaan yang teman-teman Boboto semua tunggu-tunggu. Ya, jawabannya kalau untuk deal bergabung secara lisan sudah ada, namun secara kontrak tanda tangan itu belum, nunggu pemainnya datang ke Bandung dulu. Nah, untuk siapanya saya nggak bisa sebutin di sini, tapi saya bisa sebutin untuk ciri-cirinya ya. Jadi ciri-ciri pemain ini adalah tidak lebih dari 30 tahun, bahkan di bawah 30 tahun, lalu kontrak per musimnya nanti tidak lebih dari 4 miliar per musim. Lalu tentu saja pemain dengan berkaki kiri, dan ini bukan incaran utama Luis Milla. Jadi incaran utama Luis Milla itu memang agak susah karena berbagai hal dari mulai klubnya, nilai kontrak dan lain-lain lah. Dan yang paling memungkinkan ya ini yang akan menuju ke Persib Bandung. Itu ya tadi di bawah 30 tahun berkaki kiri dan nilainya tidak lebih dari 4 miliar per musim. Dan itu saja mungkin informasi yang bisa saya bagikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan baru buat teman-teman Boboto semua. Dan terima kasih juga yang sudah support channel ini di tahun ini. Dan insya Allah kita ketemu lagi di tahun depan, tahun 2023. Assalamualaikum Boboto, salam dunia.